Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku, untuk menjalin silaturahmi dan persaudaraan kita, saya minta tolong kepada saudara, bila berkenan, sekali lagi bila berkenan, untuk bisa mengklik kotak subscribe di bawah video ini. Ini adalah bentuk terima kasih. Dengan demikian, semoga saya lebih semangat di dalam membuat video-video selanjutnya, dan Anda insya Allah bisa melihat semua video yang saya upload. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan channelnya Pak Tony. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa bertemu walaupun lewat dunia maya. Ini bukan kebetulan, tapi sudah diatur oleh Allah. Saya diberikan kemudahan membuat channel ini, dan Anda masuk di channel saya, sehingga Allah menggerakkan hati Anda untuk masuk di channel saya, sehingga kita bisa bertemu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan kita membawa manfaat. Salawat dan salam mari selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul pilihan yang telah membawa kita minal dzulumati ilan nur, dari alam gelap gulita menjadi alam terang benderang. Dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, mudah-mudahan Allah memberikan syafaat kepada kita melalui Rasulullah SAW, dan kita kelak akan masuk surganya Allah bersama-sama Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Mau ngabisin satu keluarga gitu ya itulah, kalau dunia itu ya begitu, karena dia juga pengen seneng dengan dagangannya laris dengan mendolimi orang lain. Kalau mendolimi orang lain itu pasti besok di akhirat itu pasti masuk neraka, pasti ya. Dan kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan syirik seperti itu, itu syirik besar itu. Itu orang yang menyantet, menumbal, itu nggak akan bisa masuk surga walaupun dia seorang muslim. Nggak akan masuk surga sudah. Dia dirusak, akidahnya itu dirusak sendiri. Dia menyembah kepada jin. Dia menyembah kepada jin walaupun nyuruh dukun, tapi dia minta jin itu yang menyelesaikan. Itu menyembah jin namanya. Walaupun enggak jin di depan terus disembah, enggak, itu menyuruh, minta tolong, minta ini untuk mendolimi orang lain, itu tetap syirik. Dan itu walaupun dia muslim, dia tidak akan masuk surga. Walaupun sebenarnya jaminan Allah itu kalau seorang mengucap la ilaha illallah itu akan masuk surga, iya, tapi ada kriteria yang bagaimana dia mengucap la ilaha illallah tapi dirusak sendiri dengan syirik, atau istilahnya itu murtad. Syirik itu sama saja ya, sama saja. Iya, baik. Ibu bisa berdiri, Bu. Sekarang Ibu Eha bisa? Boleh berdiri? Kayaknya udah nggak takut lagi lihat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Iya, sekarang walaupun masih ada ya sihirnya belum keluar. Karena dukun petani pinggiran ya ini ya. Ini kalau kerjaannya seperti iya betul, dukunnya kayak dukun sama ilmunya tuh kayak gini Pak Ustadz. Misalkan nih Bu Eha nih diserang nih Pak Ustadz sama dukun. Jadi kayak istilahnya kita mau buka mau buka kaleng minuman gitu ya. Si kalengnya tuh pas mau dibuka kan dibuka atasnya tuh Pak Ustadz, patah bukannya tuh. Jadi nggak bisa diapa-apain nih. Kayak dukun juga masukin ilmu ke tubuh Bu Eha tuh, walaupun udah dilepas tapi tetap nggak bisa diapa-apain. Ilmunya udah kadung masuk gitu, dukun sendiri pun nggak bisa. Nah ini sebetulnya apa memang seperti itu, apa memang ilmu dukunnya yang rendah, atau memang benar nggak bisa sih Pak Ustadz? Emang nggak bisa. Jadi kalau sistem ya, kalau jin itu sudah masuk ke tubuh manusia itu orang itu nggak bisa ngeluarin, kecuali orang yang diizinkan oleh Allah.
tahu, ngerti caranya, dan yang dicari adalah caranya yang ada dalam Quran. Kenapa sihir ini masuk? Bisa aja memang Ibu Eha ada kesalahan kepada Allah sehingga sihir ini diizinkan, oleh Allah Ta'ala masuk. Oke. Nah, kalau ini diizinkan oleh Allah Ta'ala masuk, berarti Ibu Eha ada salah, ada dosa. Nah, itu harusnya mohon agar Ibu Eha dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah, baru sihir ini mohon kepada Allah Ta'ala dikeluarin juga. Nah, yang nakal-nakal, yang ngirim-ngirim, disentil-sentilin gitu. Seperti itu. Nah, ini cara-cara Allah aja. Doa, namanya doa ya begitu, nggak ada yang aneh-aneh sebenarnya. Ya. Jadi mengikuti keadaan, istilahnya anaknya besok itu mau ujian, ya didoakan, ya Allah mudah-mudahan anakku bisa belajar dengan khusyuk, konsen, dan mudah-mudahan besok bisa mengerjakan soal ujian dengan benar, dan mudah-mudahan nilainya baik semua. Amin. Seperti itulah doa. Ya. Masa doa seperti itu disalahkan? Berarti orang itu nggak pernah berdoa. Daripada bikin tulisan, taruh di diminum, udah pinter. Iya. Selek tuh. Ibu Eha boleh maju? Ya. Udah nggak begitu takut sama saya, Ibu? Udah terlalu ya, tapi deg-degan. Deg-degan masih. Deg-degan ya lihat saya. Maju lagi, Bu Eha. Takut nggak apa-apa. Tadi ya. Itu yang bikin deg-degan itu sebenarnya ilmu dukunnya, Mas. Jadi ilmunya dukun itu dimasukkan di jantungnya Ibu Eha. Nah, ini kalau orang lain, teman-teman yang memang dia biasa meruqyah ya, jadi saya bisa ngasih tahu itu ilmu dukunnya harus dikeluarin. Harus dikeluarin gitu. Kalau enggak ya ilmu itu akan tetap ada di situ terus. Sampai kapan? Sampai akhir hayatnya. Walaupun sebetulnya dukunnya sendiri sudah melepas gitu. Dukun sendiri sudah nggak ngerjain, tapi itu nggak akan bisa. Dia akan ngomong terus saja jinnya. Gitu. Baik. Bu, ada yang ngomong di sini mau keluar beneran sekarang, Bu? lagi, Bu? Beneran? Mau bunuh suaminya lagi nggak? Hah? Masih mau bunuh suaminya nggak? Enggak ya? Enggak. Oh, ya. Alhamdulillah. Ya, suaminya jadi kayak pandangan pertama. Enggak, dalam hati awas aja lu balik lu. Ya, awas balik lu. Ya, Ibu Eha boleh aminkan doa saya, dengerin baik-baik. Kemudian diaminkan baik-baik. Bagi pemirsa di rumah yang kasusnya mirip seperti Ibu Eha ini hanya seseorang dari saudara kita mencoba mengkais rezeki dengan berdagang sayuran dengan Pak Ida. Tapi ada orang yang syirik, menggunakan ilmu-ilmu syirik untuk menyenangkan nafsunya. Saya menceritakan orang tersebut tidak akan bisa masuk surga kalau dia tidak minta maaf pada Ibu Eha dan juga tidak mohon ampun tentang syirik yang sering dia lakukan. Tidak akan masuk surga. Siapapun orangnya, kalau dia muslim, dia akan merasakan nanti di akhirat. Dia akan tahu apa saja kata-kata orang-orang yang katanya gampang masuk surga. Enggak. Itu terkunci dengan perbuatan syirik atau musyrik atau perbuatan murtad, itu sudah terkunci di situ, nggak akan. Ibu Eha, aminkan doa saya, mudah-mudahan Allah mengizinkan Ibu Eha sembuh ya. Amin, amin gitulah Bu. Ya, amin Bu, amin itu. Ayo, aminkan doa saya. Bapak boleh ikut ngaminin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu Eha, memohon kepadamu agar sakit yang ada di tubuhnya
Dimohonkan kepadamu agar engkau berkenan memberikan kesembuhan ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jika sakitnya Ibu Eha disebabkan karena kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa Ibu Eha ya Allah, yang senantiasa melanggar firman-firman-Mu dalam Quran dan sunnah Rasul-Mu ya Allah, aku mohon kepadamu ampuni kesalahan dan dosa-dosa Ibu Eha ya Allah, amin. Ampuni kesalahan dan dosa Ibu Eha ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika sakitnya Ibu Eha disebabkan karena banyak sekali sihir, telus santet dan guna-guna serta tumbal yang dikuncikan di tubuhnya Ibu Eha, baik yang ada di perutnya Ibu Eha, baik yang ada di dada dan jantungnya Ibu Eha ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, telus santet dan guna-guna, dan juga mantra-mantra tumbal yang dikawinkan dengan Ibu Eha, yang dikawinkan dengan Ibu Eha, yang dikawinkan dan dikunci di tubuhnya Ibu Eha, di dadanya Ibu Eha, di jantungnya Ibu Eha, di perutnya Ibu Eha, di seluruh tubuhnya Ibu Eha. Hancurkan ya Allah dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu, hancurkan dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hancurkan seluruh mantra-mantra sihir dan tumbal yang dikunci di tubuhnya Ibu Eha, baik yang ada di dada, baik yang ada di perut, baik yang ada di kepala Ibu Eha, punggung dan seluruh tubuhnya Ibu Eha. Hancurkan dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah. Dan juga hancurkan pula ilmu dari orang dukunnya yang dipergunakan untuk memantau Ibu Eha, yang ada di jantungnya Ibu Eha, yang ada di dada kirinya Ibu Eha ya Allah. Hancurkan ilmu dukunnya ya Allah, hancurkan ilmu dukunnya dan keluarkan dari tubuhnya Ibu Eha ya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku Ibu Eha ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon padamu untuk dukun-dukun yang menyerang Ibu Eha dan juga orang yang menyuruh dukun untuk menyerang Ibu Eha. Aku mohon kepadamu agar Kau selamatkan mereka, selamatkan mereka dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu dengan nyata ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku untuk Ibu Eha ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon padamu ya Allah untuk boneka, untuk foto, untuk alat-alat sihir dan alat-alat tumbal yang dipergunakan untuk menyerang Ibu Eha. Aku mohon kepadamu agar Kau hancurkan peralatan sihir, peralatan tumbalnya ya Allah, dan hancurkan pula mantra-mantra sihirnya ya Allah, amin ya rabbal alamin, dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku untuk Ibu Eha ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon padamu jika di dalam tubuh Ibu Eha banyak sekali ilmu-ilmu musyrik, pengobatan-pengobatan musyrik, dan juga amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku mohon padamu hancurkan seluruh ilmu musyrik, pengobatan musyrik dan amalan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengunci tubuhnya Ibu Eha ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dan cabut pula seluruh ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Ibu Eha ya Allah. Cabutlah seluruh ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Ibu Eha ya Allah, dan cabut pula ilmu-ilmu pegangannya Ibu Eha ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku untuk Ibu Eha ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, cabut seluruh ilmu-ilmu sihir, telus santet dan guna-guna serta tumbal. Cabut pula ilmu-ilmu musyrik, pengobatan musyrik, amalan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cabut pula ilmu dari orang tua sebelum Ibu Eha. Cabut pula ilmu-ilmu pegangan Ibu Eha ya Allah.
bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Ibu Eha kepadamu ya Allah, amin. Dan kau mudahkan rizkinya Ibu Eha sekeluarga ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah ya, astagfirullah minal khotoya. Ibu Eha bisa berdiri? Bisa berdiri, Bu? Ya, pelan-pelan. Bentar, ini saya akuin ya. Kamu bantuin ibunya diri. Pelan-pelan. Bu, sudah lega? Alhamdulillah, ya Allah. Gimana Bu, dadanya masih sesak? Enggak ya, perutnya sakit nggak? Enggak ya, alhamdulillah ya. Udah plong. Alhamdulillahirabbil alamin. Lihat saya gimana sih? Lihat suami, boleh? Lihat suami coba, lihat suami coba. Coba lihat suami. Coba, tutup. Gimana Bu? Ya Allah, senyumnya. Kalau tadi kan lihatnya pengen bunuh, kalau sekarang pengen sun. Ya, nanti Bu ya di rumah. Ibu, Bapak, saya mau tanya, Ibu Bapak dalam bentuk bacaan, dalam bentuk ayat, enggak ya? Pernah sama sekali. Syukur alhamdulillah. Baik, Pak Ustadz. Iya. Begitu. Ini kan musibah nih Pak Ustadz ya. Iya. Adalah rasa sayang dan bentuk peduli Allah sama Bu Eha dan suami. Iya. Kira-kira setelah ini Pak Ustadz, apa yang harus dilakukan diperbaiki oleh Bu Eha dan Pak Ida? Ibadahnya diperbaiki ya Bu. Kemudian sudah ngerti kalau baca Quran harus lillahi ta'ala, jangan untuk duniawi ya. Semuanya karena Allah, sampai hidup kita pun hanya Allah, hanya untuk Allah, hanya untuk Allah ya. Jadi baca Quran niatnya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, tidak ada yang dicari kecuali ridha Allah. Ibadahnya diperbaiki, sunnah-sunnahnya ditambah ya. Ya seperti Ibu bisa ketemu dengan saya, ini menurut saya hidayahnya dari Allah Ta'ala. Yang dulunya memang belum tentu bisa ditangani orang lain ya, ini rasa sayang Allah aja sih ya, ketemu dengan kita ya Bu ya. Dijaga ya Bu ya ibadahnya ya Pak. Alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Ustadz atas doanya. Ibu Eha, Pak Ida, terima kasih ya Ustadz. Ya, mudah-mudahan sehat selalu, dijauhkan dari hal musyrik, lebih baik lagi, usahanya lancar, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mikrofonnya sama. Ya pemirsa, sekarang kita langsung aja masuk ke TPU Tanya Pak Ustadz Danu. Berikutnya ada video tapping pertanyaan dari artis kita Anwar Sajaya atau Anwar Bab. Seperti apa pertanyaannya? Ini dia videonya. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Kenalkan, nama saya Anwar Sajaya. Umur saya sekarang 28 tahun. Pekerjaan saya yang biasa namanya artis sih kan. Kerjanya kemana-mana warawiri. Nah Pak Ustadz, saya mau nanya nih seputar kesehatan saya. Kenapa ya Pak Ustadz? Saya itu kadang-kadang nih kepala saya suka pusing tengahnya, terusnya badan saya suka lemes gitu, kayak nggak semangat. Itu kenapa ya Pak Ustadz? Mohon jawaban sama pencerahannya ya. Mudah-mudahan solusinya bisa jadi kesehatan saya ke depannya semakin lebih baik lagi. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pertanyaan Pak Ustadz. Kepala suka pusing di bagian tengah sini ya, sama badan suka lemes. Kalau kepala pusing bagian tengah, nah itu sebenarnya pusing itu walaupun ringan itu tetap ujian dari Allah Ta'ala. Cuma bab yang mana? Nah, saya tidak tahu persis kapan. Bisa aja waktu awal-awal itu sering memikirkan dirinya sendiri atau memikirkan pekerjaannya dan dilamunkan. Dilamunkan itu kayak dipikir terus-menerus tanpa henti ya. Sekarang dipikirin, nanti pikirin lagi, besok dipikirin, besok. Lama, dukung mesti gimana ya? Mesti Bisa bikin apa ya? itu, ya? Bikin apa lagi ya? Ya, tapi yang dipikirin ini menjadikan sebenarnya Mas Anwar itu ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa bisa nggak percaya diri. Oh iya. Sehingga jadinya pada waktu dia mikir kemudian mulai badannya lemes itu tadi. Takut nggak lucu, aduh takut nggak bagus, takut. Bisa aja seperti itu. Kalau misalkan ntar nggak bagus, ratingnya turun, kan produser masih mau pakai nggak ya? Kalau Ya, begitu ya. mirip aja. Ini ngomongin Mas Anwar, ngomongin siapa nih? Dia juga pernah ada di kondisi itu. Oh iya.
jadi apalagi komedian, Anwar kan komedian ya, pasti ada rasa komedian itu kan gimana caranya supaya menghibur pemirsa kan. Lawan main nggak support atau mungkin bahannya nggak nyambung gitu Pak Ustadz, jadi kan nggak ger gitu ya, mungkin itu yang dirasakan. Yang bikin lemas mungkin ketika nggak diperpanjang kontrak tuh lemas. Kalau itu aku nggak ikut. Ya Mas Anwar, tinggal mohon ampun aja kepada Allah Ta'ala, jangan terlalu berlebihan melamunkan sesuatu, karena yang masuk di kepala itu yang bikin sakit itu sebenarnya jin. Jadi nggak boleh melamun yang berlebihan, karena jin itu sudah masuk dan itu mempersiapkan apa, musibah apa, ujian apa yang nanti akan didapat oleh Mas Anwar. Bisa aja itu ujiannya nanti hang. Kalau ada sesuatu yang dia terbentur dengan emosi, kacau, marah, itu hang, lupa. Bisa lupa, bisa lupa aja, kayak apa namanya? Kayak orang yang ngeblank aja, gimana lupa ya, gitu, seperti itu. Jadi harus hati-hati. Banyak mohon ampun kepada Allah Ta'ala kesalahannya. Mohon ampun, mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan dan dosa Mas Anwar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz jawabannya. Mudah-mudahan Anwar udah nggak pusing-pusing lagi. Mudah-mudahan Allah nggak urusan ya Pak Ustadz ya. Pemirsa, setelah satu ini kita akan ke narasumber yang kedua, seorang wanita juga. Reaksinya adalah ketika reaksi mengaum seperti macan. Ketika kesurupan, suara seketika berubah seperti nenek-nenek. Apakah macannya yang nenek-nenek atau terpisah? Seperti apa? Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu Sejukan Hati. Pemirsa, kita kembali lagi di Siraman Kolbu Sejukan Hati. Pemirsa, narasumber kita yang kedua ini ketika bereaksi suaranya berubah seperti nenek-nenek. Ini berubah betulan atau seperti apa ya? Dan kalau dilihat nih pemirsa, sekarang narasumber kita yang kedua ini tangannya begini-begini. Apa ini mau ngajak silaturahmi sama Pak Ustadz? Mau salim kali Pak Ustadz? Coba kita buktiin deh. Narasumber yang kedua Pak Ustadz, silakan. Tarik Mas. Tarik. Bismillah. Ya. Silahkan. Bu, istighfar Bu ya. Istighfar. Ya, istighfar. Udah Bu? Tenang ya Bu ya. Nah, silahkan ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya siapa? Ibu Teis. Ibu Teis. Iya. Teis. Susilawati. Ibu Teis Susilawati. Usia berapa Bu? 44. Ya. Dari mana aslinya? Dari Garut. Dari Garut. Iya. Pak Ustadz, coba dari Garut nih gimana nih Pak Ustadz? Kayaknya kurang percaya dari wajahnya Pak Ustadz nih. Nggak percaya. Kenapa Pak Ustadz? Nggak bawa dodol Garut. Bu Teis, Iya. kenapa tangannya begini? Tahu. Ini kenapa Udah- begini? Tadi juga udah gemeter, udah jantung ini apa kenceng. Deg-degan gitu Iya, ya? deg-degan. Ada ya, aduh. Keluhan fisiknya itu suka deg-degan? Iya, deg-degan. Terus? Hati punggung, Hati kaki punggung. berdiri ke kuat. Berdiri Sering kesurupan Ibu. Kesurupan awal-awal waktu diobatin Awal diobatin Iya. itu tahun berapa? tahun 2014. 2014 Udah nikah ya? 6 tahun berarti ya? Iya. 6 tahun. Emang sakitnya apa waktu itu, tahunya waktu di awal diobatin? Pertama waktu sedang tidur jam 2 malam ini seperti ada yang masuk ke kepala, seperti vertigo, terus gak tahu teriak, terus sesak dada. Sesak. Oh, jadi kerasa seperti ada yang masuk ke kepala, pusing, langsung vertigo. Oke. Terus apa ini? Iya, Ibu, saya mau tanya nih. Ya, Suara suka berubah jadi nenek katanya? iya, kata Gimana kalau itu? diobatin itu Diobatin kemana orang pinter? pertama ya orang pintar, terus rukiah sudah banyak macam-macam. Sudah banyak macam-macam. Namanya Berapa kali di rukiah Ibu? ada 4 kali. 4 kali. Kurang itu atuh. Kurang atuh. Ada yang suka ngomong gitu kalau di rukiah, yang ngomong itu nenek, yang suara nenek itu. Apa katanya yang diomongin? Apa katanya waktu? Menjaga cucuku. Nah, nenek ini menjaga cucunya karena ada yang ngirim, katanya Pak. Emang yang ngirim siapa? Masalah apa?
Oh iya. Oh, gitu. Ada permasalahan dengan orang dekat, permasalahan Usaha ya. Nah, coba beda sama yang pertama lah, Pak Ustaz. Oke, masuknya awal lewat mana? Lewat situ. kepala yang tadi itu. Oke, Yang kedua ya itu mungkin sudah. ya. Yang menyerang kira-kira apa itu makhluknya? Oh, di situ. Oh, harimau. Harimau. Yang tadi keluhannya suka mengaum itu berarti itu jenis sihirnya mungkin ya, Pak Ustaz. Itu mau jadiin apa? Tumbal apa gimana? Biar? Oh, tumbal biar nggak punya anak. Ya Allah. Emang belum punya anak, Bu Tais? Menikahnya sudah berapa lama itu? Sudah mau 9 tahun. Waktu kena pertama itu di 2014. 3 tahun ya, 3 tahun setelah menikah ya. Oke. Itu, Pak Ustadz. Oke. Nih, nenek ini ilmu turunannya barangkali ya, Pak Ustadz ya? Tumbalnya kira-kira bisa ditanyain nggak itu, Mas Bobi? Iya, Pak Ustadz. Tumbalnya ditanyain bisa nggak itu ya? Bisa, Pak Ustadz. Ada Ya. yang tumbalnya hadir nih, Pak Ustadz. Hah? Tumbalnya hadir. Oh. Hah? Ampun disuruh katanya. Kenapa? Disuruh dukun. Takut. Takut sama siapa? Takut sama siapa? Sama Pak Ustadz Gifari kali. Sama Ustadz Gifari. Ustadz itu sebelahnya Katano. Oh, berarti tadi di awal yang begini-begini itu, itu berarti takut gitu. Sudah. Mau keluar nggak sekarang? Ya kan, mau keluar kagak? Oh iya. Tapi susah. Ya nanti dibantu keluar. Mau nggak ngegerawut orangnya yang nyuruh? Mau nggak? Bisa. Oke, bisa. Mau tapi nggak bisa. Mau tapi nggak bisa karena nggak ada namanya ya. Ya sudah, kamu siap-siap aja ini Mas Bobi. Apa namanya, siap-siap mau keluar udah. Iya. Persiapkan mau keluar gitu aja Mas Bobi ya. Siap-siap. Siap-siap dah. Awalnya masuk lewat mana? Lewat kepala. Udah keluar lewat situ. Mau? Ya sudah, Mau. siap-siap. Dukunnya lagi ngapain itu Mas Bobi? Dukunnya lagi ngapain? Udah lagi. Nonton apa? Dukunnya lagi duduk, lagi nonton Siraman Kolbu katanya. Sambil minum kopi. Kamera mana? Coba langsung Pak Ustadz. Kamera mana? Masuk. Nah. Dukun. Ini lihat nih wajahnya Ibu Teis Susilawati, dukun ya, saat ini lagi nonton acara Siraman Kolbu. Ini ada nih sasaran kamu nih. Lihat nih. Kamera yang lain coba tolong ininya si Ibu. Lihat ya, itu wajahnya. Itu dukun, denger ya. Kamu siap-siap. Ini pertarungan. Kalau kamu kalau kamu nggak ngambil, kamu akan selesai pagi hari ini. Sebelum acara Siraman Kolbu selesai, kamu akan selesai. Selesai gimana saya tidak tahu. Mau kamu selamat, mau kamu mutadara, atau kamu mau kena COVID-19, itu terserah kamu, itu pilihan. Ya, mumpung negara ini, pejabat di Indonesia lagi jengkel sama COVID. Menurut mereka jengkel, tapi menurut saya enggak. Saya enggak jengkel sama COVID. Nih Pak Ustadz. Sekarang ini makhluknya lagi disiksa sama dukunnya. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Emang dukunnya lagi ngapain Mas Bobi? Lagi ini, lagi apa? Lagi gencar, tusuk-tusuk. Emang nonton dukunnya tadi? Nonton. Tuh, mau lawan kan? Oh iya, nggak apa-apa. Bilang. Tadi ngebikin serangan buat Pak Ustadz, buat ibunya, sekarang buat Pak Ustadz kayaknya nih Pak Ustadz. Iya, nggak apa-apa. Dukun, coba. Kamu kan lihat acara saya nih. Pemirsa di rumah, ini ada dukun yang lagi ngeliat acara Siraman Kolbu. Bukannya dia itu sadar ya, tapi malah ambil keris, ambil boneka, dia nyerang. Ya, kita lihat ya. Kalau orang lain biasanya, kalau serang-serangan antar dukun dengan yang berpeci itu biasanya yang berpeci kena dulu. Kalau di sini insya Allah nggak kena. Kenapa? Insya Allah di sini ada
sini dilindungi oleh Allah ya, jadi nggak ada kena. Iya. Iya lagi diserang. Oh nggak apa-apa. Nah, Ya, sabar sudah. Bu, sabar istighfar Bu. Ibu Teis, nggak usah takut, Ibu Teis ya. Ini dukunya udah dalam incaran senapan terbagus bikinan Pindad ini. Maju sini Ibu Teis. Maju, nggak usah takut. Ini akan saya selesaikan. Yang paling sakit di mana? Situ oke. Oh, udah. Banyak. Bener Mas Bobi di situ. Ya betul. Dia di titik itu diincar ya. Iya betul Pak Ustadz. Dukunya diajak ngomong, kamu lepasin, kalau nggak mati beneran, kamu bilang gitu deh. Ibu. Inilah. Oh, udah. Ya. Pak Ustadz nggak berasa apa-apa gitu Pak Ustadz? Enggak. Tuh kayaknya dukun lagi nyerang Pak Ustadz loh. Iya, biarin aja, nggak apa-apa. Nggak berasa apa? Kalau Ustadz Ghifari kan cerita, yang melindungi kita itu kan Allah ya. Kalau iman kita kuat, kalau tauhid kita lurus, amal soleh kita itu banyak, insya Allah nggak ada kerasa, nggak, insya Allah nggak ada. Secuil pun nggak ada. Itu bedanya aja. Kalau tauhidnya kuat, insya Allah seperti itu. Sekarang serangan balik di Pak Ustadz dari Pak Ustadz nih. Hah? Tadi kan dukunnya nyerang. Iya. Sekarang giliran Pak Ustadz. Jadian saya. Iya. Kalau saya mah doanya biasa aja, nggak aneh-aneh. Ibu Teis, aminkan ya, walaupun Ibu Teis nggak mampu mengendalikan tangan dan sebagainya, biarin aja Ibu Teis hatinya ngaminin doa saya. Pemirsa di rumah, boleh ikut ngaminin doa saya. Kalau memang kasusnya mirip seperti Ibu Teis, boleh ngaminin, mudah-mudahan doa kita diijabah Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu Teis, aminkan dalam hati, walaupun Ibu Teis nggak mampu untuk ikut ngaminin ya. Silakan Pak Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, Engkaulah pelindungku ya Allah. Ya Allah, Engkaulah pelindungku ya Allah. Ya Allah, Engkaulah pelindungku. Aku memohon kepadamu untuk saudaraku yang bernama Ibu Teis Susilawati. Beliau terkena sakit ya Allah beberapa tahun belakangan ini. Dimohonkan kepadamu agar sakitnya, agar Engkau berkenan memberikan kesembuhan pada Ibu Teis Susilawati ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jika sakitnya Ibu Teis Susilawati disebabkan karena kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa Ibu Teis Susilawati, aku mohon kepadamu ampuni kesalahan dan dosa-dosa Ibu Teis ya Allah. Ampuni dosa-dosa Ibu Teis ya Allah yang senantiasa melanggar firman-firman-Mu dalam Quran dan sunnah Rasul-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jika sakitnya Ibu Teis Susilawati disebabkan karena sihir, telus tanda dan guna-guna yang dimasukkan melalui kepalanya Ibu Teis ya Allah, yang masuk melalui dada dan juga di perutnya Ibu Teis dan ada di organ kewanitaannya Ibu Teis ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah bahwa tumbal yang ada pada organ kewanitaannya Ibu Teis sudah dimasukkan sejak lama ya Allah. Sejak menikahnya Ibu Teis ya Allah, aku mohon kepadamu dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah, hancurkan seluruh mantra-mantra tumbal yang dikawinkan dengan Ibu Teis ya Allah. Hancurkan mantra-mantra tumbal yang dikawinkan dengan Ibu Teis ya Allah. Hancurkan pula ilmu dukunya yang dipergunakan untuk memantau Ibu Teis yang ada di perut, yang ada di organ kewanitaan, yang ada di dada dan juga yang ada di kepalanya Ibu Teis ya Allah. Ilmu dukunya yang dipergunakan untuk melihat, memantau Ibu Teis hamil atau tidak,
Ibu Tois melakukan apa saja dia akan tahu. Hancurkan ilmu dukun tersebut ya Allah, dan keluarkan dari dalam tubuhnya Ibu Tois ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hancurkan seluruh mantra-mantra tumbal, hancurkan seluruh sihir, terus adat dan guna-guna. Hancurkan pula ilmu dari dukun yang dipergunakan untuk memantau Ibu Tois hamil atau tidak ya Allah, dan juga memantau Ibu Tois ya Allah ada di mana ya Allah, dia tahu. Hancurkan ilmunya dan keluarkan semuanya dari tubuhnya Ibu Tois ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku untuk Ibu Tois ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon padamu untuk benda-benda sihir, untuk benda-benda sihir yang dipergunakan untuk menyerang Ibu Tois ya Allah. Benda-benda sihir ya Allah, aku mohon hancurkan benda-benda sihirnya, hancurkan peralatan-peralatan sihirnya ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku untuk Ibu Tois ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon padamu untuk dukunnya yang menyerang Ibu Tois Susilawati ya Allah, yang saat ini menyerang dan saat ini juga menyerang diriku ya Allah. Aku mohon kepadamu dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah, agar engkau selamatkan dukunnya ya Allah. Amin. Selamatkan dukunnya ya Allah. Amin. Dan selamatkan pula orang yang menyuruh dukunnya untuk menyerang Ibu Tois Susilawati. Dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, selamatkan mereka ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku untuk Ibu Tois Susilawati ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jika di dalam tubuhnya Ibu Tois Susilawati banyak sekali ilmu-ilmu musyrik, pengobatan-pengobatan musyrik, hancurkan mantra-mantranya ya Allah, dan hancurkan pula amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengunci tubuhnya Ibu Tois Susilawati ya Allah. Hancurkan amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul yang mengunci tubuhnya Ibu Tois ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Ibu Tois Susilawati banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua Ibu Tois Susilawati, aku mohon kepadamu, keluarkan mereka dari tubuhnya Ibu Tois Susilawati. Keluarkan mereka ya Allah, keluarkan mereka ya Allah, keluarkan semuanya dari tubuhnya Ibu Tois Susilawati ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku untuk Ibu Tois Susilawati ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon padamu, cabutlah seluruh sihir, teluh, santet dan guna-guna yang ada dalam tubuhnya Ibu Tois Susilawati, dan juga tumbal yang ada dalam tubuhnya Ibu Tois ya Allah, yang ada di organ kewanitaannya, yang ada di perutnya, yang ada di dada, yang ada di kepalanya. Keluarkan semuanya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan keluarkan pula seluruh ilmu-ilmu musyrik, amalan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, dan juga ilmu-ilmu dari keluarga sebelumnya ya Allah, dari orang tua sebelum Ibu Tois ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Keluarkan semua dari tubuhnya Ibu Tois Susilawati ya Allah. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, jika di antara mereka yang membangkang, hancurkan mereka dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku untuk Ibu Tois Susilawati ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, berikanlah kesembuhan untuk Ibu Tois Susilawati. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Ibu Tois Susilawati bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Ibu Tois Susilawati kepadamu ya Allah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar Bu Tois. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah
minal khotoya. Butis, gimana sekarang perutnya? Agak enakan. Enakan. Ini sudah ada agak nyesek Agak nyesek ya, tapi udah lebih plong daripada tadi ya. Kepalanya gimana sekarang? agak enakan, Enakan agak ya. enteng. Nah, proses Butis ya, mudah-mudahan kedepannya lebih enak-enak lagi ya. Pak Ustadz, ketika orang terkena sihir, santet, tumbal itu kan atas izin Allah juga Pak Ustadz ya, untuk Apa? atas izin Allah Pasti semuanya yang terjadi itu atas izin Allah. untuk mengingatkan orang tersebut bahwa ada kesalahan nih. Ada kesalahan. Nah, ini kan tepat di bagian perut supaya tidak bisa punya anak sebetulnya. Kalau dilihat basic secara akhlaknya Pak Ustadz, tidak bisa punya anak, faktornya apa itu Pak Ustadz? Kali ini hanya barangkali saya Iya. belum kenal Ibu Teis Ibu ya. Teis ya, baik. Kali dulu Bu Teis itu kalau dinasihatin orang tuanya kayak susah kali ya. Dulu waktu gadis Ya, agak susah ya. Agak ngebantah gitu. Iya. Oh bener. sama ibu. Ya kan bener ya. Iya, iya. Jadi tetap ada korelasinya. Makanya anak-anak muda sekarang itu harus paham ayat Quran bahwa kita itu disuruh patuh kepada orang tua itu sebenarnya ada maknanya di balik itu. Maknanya salah satunya adalah nanti orang tersebut juga insya Allah akan diizinkan punya anak. Nah, gimana cara Allah mengizinkan punya anak? Nah itu turutin kata-kata Allah yang ada dalam Quran, hormati orang tuamu, kan seperti itu, sehingga nanti di daerah situ itu aman dari sesuatu yang menjadikan kita itu galau. Hanya itu aja sih. Kalau sama suami agak galak nggak sih? Kalau dulu agak, tapi sekarang setelah nonton siraman kolbu, alhamdulillah. Sudah alhamdulillah enggak ya, tapi kalau dulu waktu awal nikah galak ya. Hai, ya bener ya. Nah begitu Mas, jadi memang ada korelasinya. Iya, Ustaz, ya. Selama ini memang banyak orang yang tidak tahu, teman-teman yang teman dakwahnya memang nggak tahu bahwa ini ada korelasinya. Istilahnya bagaimana? Ya gimana ya? Intinya itu harus belajar paham. Nah ini sudah mulai enak, kayaknya lebih enakan lagi ya Bu. Ya, Lebih ringan lagi. kesini gemeter. Sementara ke kaki nggak apa-apa. Ibu dijaga akhlaknya yang baik, ibadahnya dijaga, sholatnya dijaga, sunnahnya ditambah, baca Quran niatnya harus lillahi ta'ala. Mudah-mudahan nanti Ibu diberi rezeki, yaitu momongan dari Allah Ta'ala. Amin ya Allah. Ya Allah menghormati suami ya. Iya. Minta maaf sama ibu, minta maaf sama suami hampir setiap hari. Mudah-mudahan nanti Orang tua pulih. sudah gak ada dua-duanya. Minta ampun pada Allah ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz Danu atas doa tausiah juga masukannya. Barakallah. Pak Ustadz Agifar, terima kasih. Ibu Teis, atur nuhun sudah hadir di Siraman Kolbu. Sebagai penutup video ini, saya sampaikan bahwa tujuan saya membuat konten atau unggahan ini adalah untuk membunuh lupa, karena saya sudah tua, biar ada kegiatan tidak pikun. Ya, ini usaha saya agar Allah memberikan mudah-mudahan ketenangan jiwa, panjang umur, dan bisa beribadah, dan terutama juga bisa berguna bagi orang lain. Yang kedua, akan meninggalkan jejak digital, yaitu mudah-mudahan saya memiliki amal jariah melalui ilmu ini, ya, sehingga ini bisa bermanfaat walaupun saya sudah meninggal, masih bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, yaitu saya bertujuan meningkatkan keimanan kepada anak cucu saya, dan juga jangan sampai kejadian yang jelek ini terjadi lagi pada orang lain, sehingga kita ambil hikmah dari kejadian yang sudah ada. Orang lain akan mendapat pengalaman dan tidak terjebak dengan hal-hal yang tidak baik. Kemudian pesan saya, ya, jangan lupa ketika Anda mendapatkan masalah, itu Anda sholat 2 rakaat, apakah itu namanya sholat hajat ataupun sholat mutlak. Kemudian Anda berdoa setelah sholat, ya, doa itu disertai mungkin dengan sholawat, dengan ini mendengarkan video ini. Kemudian Anda berikhtiar dan bersabar, ya. Yang terakhir, ya, saya doakan mudah-mudahan Anda, keluarga Anda, kita semua diberikan keberkahan, diberikan
rezeki yang halal dan berlimpah dan bisa membantu orang lain. Kemudian disclaimer-nya bahwa mungkin dalam video ini ada kesamaan ide. Ya, kalau itu baik, alhamdulillah. Kalau tidak baik, saya mohon maaf. Ya, kemudian yang kedua, saya bukan ahli apapun dan bukan kiai. Jadi mungkin saja banyak yang keliru. Kalau ada yang baik itu datang dari Allah, kalau ada yang tidak baik itu kebodohan saya, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul, gambar, dan captionnya mungkin berbeda dengan apa yang terkandung di dalam isinya. Saya mohon maaf. Mungkin saya hilaf atau mungkin saya sengaja karena itu untuk daya tarik. Ya, mudah-mudahan Anda memaklumi. Yang keempat, bahwa unggahan ini terutama adalah untuk anak cucu saya, famili saya, keluarga saya. Tetapi manakala ada dari di luar keluarga saya yang kemudian berminat, tertarik, dan digerakkan oleh Allah masuk di channel saya dan Anda merasa dapat manfaat, alhamdulillah, silahkan dan terima kasih atas perhatian Anda. Kemudian yang kelima, itu adalah pendapat pribadi mungkin ya. Sifatnya subjektif, jadi mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang Anda bayangkan dan Anda inginkan. Itu semua mungkin salah saya dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya doakan mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan di dunia ini diberikan keberkahan oleh Allah dan Allah memaafkan semua dosa kita. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.